Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adillah Yulfa Mufidah dengan NIM 012022030002. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai review jurnal yang sudah saya review sebelumnya. Untuk judul jurnal yang saya review yaitu pengaruh lama penyimpanan pada suhu kamar terhadap kualitas fisik dan mikrobiologi daging kambing diawetkan dengan substrat antimikroba Lactobacillus plantarum BAF514 yang dikemas vakum. Nama jurnal, Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Peternakan, nomor, volume, dan halaman jurnal, volume 25, nomor 1, halaman 48 sampai dengan 56. Tahun jurnal 2022, penulis Ida Sofia Sipayung, Afriani, dan Indra Sulaksana. Untuk instansi yaitu Program Studi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Jambi. Untuk publishernya Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Peternakan. Publication history-nya ada Retrieved-nya tanggal 1 bulan 5 2022 dan published-nya tanggal 2 bulan 1 2023. Untuk doyo-nya sudah tertera pada layar. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh lama penyimpanan pada suhu kamar terhadap kualitas daging kambing yang diawetkan dengan substrat antimikroba Lactobacillus plantarum BAF514 yang dikemas vakum. Untuk tujuan penelitian yang kedua, yaitu untuk mengetahui perubahan nilai pH, daya ikat air, susut masak, dan total bakteri selama penyimpanan daging kambing pada suhu kamar. Latar belakang. Daging kambing merupakan salah satu bahan pangan hewani. Penyimpanan daging merupakan tahap penting dalam rantai pasok makanan untuk mempertahankan kualitas dan kesegaran daging sebelum dikonsumsi. Penyimpanan daging pada suhu kamar dapat menyebabkan pertumbuhan mikroorganisme yang dapat mempengaruhi kualitas daging seperti perubahan pH, pertumbuhan bakteri, dan pembusukan. Oleh karena itu, pentingnya memahami pengaruh lama penyimpanan pada suhu kamar terhadap kualitas fisik dan mikrobiologi daging kambing yang diawetkan dengan substrat antimikroba Lactobacillus plantarum BAF514 yang dikemas vakum. Penyimpanan daging kambing pada suhu kamar ini dapat mempengaruhi berbagai parameter kualitas daging, seperti nilai pH, daya ikat air, susut masak, dan pertumbuhan total bakteri. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kondisi penyimpanan yang dapat mempengaruhi kualitas daging kambing yang diawetkan dan solusi dalam menjaga kualitas daging selama penyimpanan, serta relevansi dalam konteks keamanan pangan dan kesehatan konsumen, sehingga dapat memberikan informasi yang berguna dalam pengelolaan dan pengawetan daging kambing. Selanjutnya, landasan teori. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahwa selama penyimpanan pada suhu kamar terjadi proses biokimia yang disebabkan oleh aktivitas enzim dan mikroba yang merumbat makanan dalam daging kambing, yang menyebabkan peningkatan pH. Peningkatan pH ini dapat mengakibatkan penurunan aktivitas senyawa antimikroba yang dihasilkan oleh Lactobacillus plantarum BAF514 seiring dengan lama penyimpanan. Selain itu juga adanya pertumbuhan mikroorganisme, terutama bakteri mesofil, yaitu pada suhu 20 sampai dengan 40 derajat Celcius yang dapat meningkat seiring dengan lama penyimpanan daging kambing yang mengakibatkan peningkatan total bakteri dan pembusukan.
Selain itu juga ada penggunaan substrat antimikroba seperti Lactobacillus plantarum BAF 514 dalam pengawetan daging kambing. Bakteri tersebut dapat mempengaruhi kualitas fisik dan mikrobiologi daging. Substrat antimikroba ini berperan dalam menghambat pertumbuhan bakteri dan mempengaruhi nilai pH, daya ikat air, dan susuk masak daging. Adapun hasil penelitian sebelumnya yaitu menunjukkan bahwa daging kambing yang diawetkan dengan substrat antimikroba Lactobacillus plantarum BAF 514 yang dikemas vakum selama penyimpanan pada suhu kamar mengalami peningkatan nilai pH, daya ikat air, susut masak, dan total bakteri setelah penyimpanan hari ketiga. Kualitas daging kambing tersebut dapat dipertahankan hingga penyimpanan selama 3 hari. Penelitian ini memberikan dasar untuk memahami bagaimana perubahan kualitas daging kambing selama penyimpanan pada suhu kamar dengan menggunakan substrat antimikroba. Adapun metode penelitian yang digunakan. Yang pertama, penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Yang kedua, perlakuan yang diberikan adalah P1 atau penyimpanan 1 hari, P2 atau penyimpanan 2 hari, P3 atau penyimpanan 3 hari, P4 atau penyimpanan 4 hari, dan P5 atau penyimpanan 5 hari. Yang ketiga, yaitu P ubah yang diamati meliputi nilai pH, daya ikat air, susut masak, dan total mikroba. Dan yang keempat, data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis seragam dan dilakukan uji lanjut dengan uji jarak Duncan. Yang kelima, yaitu bahan yang digunakan meliputi Lactobacillus plantarum BAF 514, daging kambing, media pertumbuhan, Aquades, NaOH 0,1 N, dan pepton 0,01%. Dan yang terakhir yaitu alat yang digunakan pada penelitian ini termasuk plastik vakum, pH meter, timbangan digital, panci, kompor, termometer, bimeter, dan lain sebagainya. Adapun subjek penelitian, yang pertama yaitu daging kambing dan yang kedua yaitu bakteri Lactobacillus plantarum BAF 514. Selanjutnya ada langkah penelitian. Yang pertama ada tahap persiapan materi dan metode. Pada tahapan ini, yang dilakukan yang pertama yaitu persiapan daging kambing, bakteri Lactobacillus plantarum BAF 514, serta bahan dan alat yang diperlukan. Dan yang kedua yaitu penentuan rancangan penelitian dan perlakuan yang akan dilakukan. Untuk tahap kedua yaitu pelaksanaan penyimpanan dan pengamatan. Hal-hal yang dilakukan, yang pertama, daging kambing direndam dalam substrat antimikroba Lactobacillus plantarum BAF 514. Yang kedua, daging dikemas vakum dan disimpan pada suhu kamar selama 5 hari. Dan yang terakhir, dilakukan pengamatan terhadap nilai pH, daya ikat air, susut masak, dan total mikroba setiap harinya. Tahap yang ketiga yaitu ada analisis data. Analisis data ini dilakukan menggunakan analisis seragam dan uji lanjut dengan uji jarak Duncan. Hal-hal yang dilakukan pada analisis data, yang pertama, data yang diperoleh dari pengamatan dianalisis menggunakan analisis seragam, dan yang kedua, jika terdapat perbedaan yang signifikan antara perlakuan, baru dilakukan uji lanjut dengan menggunakan uji jarak Duncan. Untuk tahap yang keempat yaitu interpretasi hasil. Yang dilakukan yang pertama, hasil analisis data digunakan untuk mengevaluasi pengaruh lama penyimpanan pada suhu kamar terhadap kualitas daging kambing yang diawetkan.
Dan yang kedua yaitu kesimpulan ditarik berdasarkan hasil pengamatan, analisis data, dan uji statistik yang dilakukan. Selanjutnya pengumpulan dan analisis data. Pengumpulan data yaitu dikumpulkan melalui uji fisik dan mikrobiologi untuk menilai kualitas daging kambing. Pengujian yang dilakukan termasuk pengukuran nilai pH, daya ikat air, susut masak, dan total mikroba. Penelitian ini juga menggunakan daging kambing dan Lactobacillus plantarum BAF514 dan melibatkan rancangan acak lengkap dengan 5 perlakuan dan 4 ulangan. Sedangkan analisis data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis ragam dan jika terdapat pengaruh nyata P kurang dari 0,05 dilakukan uji jarak Duncan. Keterbatasan pada penelitian ini yang pertama yaitu keterbatasan terhadap durasi penyimpanan. Penelitian ini hanya melakukan penyimpanan daging kambing selama 5 hari pada suhu kamar. Keterbatasan ini dapat membatasi pemahaman tentang perubahan kualitas daging kambing dalam jangka waktu yang lebih panjang. Untuk keterbatasan yang kedua, yaitu pada parameter yang diamati itu terbatas. Pada penelitian ini itu hanya fokus pada parameter kualitas fisik dan mikrobiologi tertentu seperti pH, daya ikat air, susut masak, dan total bakteri. Pada kemungkinan variabel lain itu terdapat juga pengaruh terhadap kualitas daging yang tidak diamati dalam penelitian ini seperti kandungan nutrisi atau aktivitas enzim. Untuk keterbatasan yang ketiga yaitu keterbatasan dalam variasi metode penyimpanan. Penelitian ini hanya mempertimbangkan metode penyimpanan pada suhu kamar, sehingga perlu memperluas penelitian dengan mempertimbangkan variasi metode penyimpanan seperti pada suhu dingin atau penggunaan bahan pengemas yang berbeda yang dapat memberikan wawasan tambahan. Keterbatasan penelitian yang keempat yaitu pada jumlah sampel dan ulangan yang digunakan juga perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Jumlah sampel yang terbatas juga dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas hasil. Untuk keterbatasan penelitian yang kelima, yaitu pada variasi jenis daging. Pada penelitian ini hanya fokus pada daging kambing. Penelitian juga dapat diperluas lagi untuk mempertimbangkan jenis daging lainnya seperti daging sapi atau ayam dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pengaruh lama penyimpanan pada suhu kamar terhadap kualitas daging. Dan keterbatasan penelitian yang terakhir yaitu pada penggunaan satu jenis bakteri. Pada penelitian ini hanya menggunakan satu jenis bakteri atau substrat antimikroba yaitu Lactobacillus plantarum BAF514. Penggunaan variasi jenis bakteri atau substrat antimikroba lainnya juga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Untuk hasil penelitian di sini ada yang pertama itu histogram nilai pH daging. Berdasarkan hasil pada gambar diagram 1 itu menunjukkan perubahan nilai pH daging selama penyimpanan pada suhu kamar yang dikemas vakum. Terlihat bahwa terjadi peningkatan nilai pH seiring dengan lamanya penyimpanan. Hal ini menunjukkan adanya perubahan karakteristik kimia daging kambing selama proses penyimpanan. Untuk hasil penelitian pada gambar atau diagram kedua yaitu histogram daya ikat air daging. Di sini menunjukkan daya ikat air daging kambing
yang dikemas vakum selama 5 hari itu mengalami peningkatan juga. Namun peningkatan pada hasil penelitian pada daya ikat air daging ini tidak terlalu signifikan dari histogram nilai pH daging. Ada hasil penelitian. Hasil penelitian yang pertama atau pada gambar diagram yang pertama itu menunjukkan bahwa perubahan nilai pH daging kambing itu mengalami peningkatan yang disebabkan oleh aktivitas mikroba dalam daging yang menghasilkan senyawa seperti amonia dan hidrogen sulfida. Proses ini dapat menyebabkan kenaikan pH daging yang terlihat dari grafik tersebut yang berdampak pada kualitas daging kambing. Karena perubahan pH itu dapat mempengaruhi tekstur, rasa, dan daya simpan daging. Hasil penelitian pada diagram atau gambar yang kedua yaitu histogram daya ikat air daging menunjukkan atau terlihat bahwa nilai daya ikat air cenderung meningkat seiring dengan lama penyimpanan. Hal ini konsisten dengan temuan bahwa penyimpanan pada suhu kamar itu dapat menyebabkan peningkatan nilai daya ikat air dalam daging. Peningkatan ini juga sejalan dengan peningkatan pH daging yang dapat mempengaruhi daya mengikat air. Perubahan ini mungkin disebabkan oleh proses biokimia yang terjadi selama penyimpanan, termasuk aktivitas enzim dan mikroba yang merombak zat-zat makanan dalam daging. Untuk hasil histogram yang ketiga yaitu histogram susut masak daging. Di sini terlihat adanya perbedaan signifikan dalam susut masak antara perlakuan yang berbeda. Dari hasil analisis seragam menunjukkan bahwa perlakuan perendaman daging dengan substrat antimikroba Lactobacillus plantarum selama penyimpanan suhu kamar berpengaruh sangat nyata terhadap susut masak. Nah, dari diagram ini dapat dilihat bahwa presentasi susut masak daging kambing yang diawetkan itu berkisar antara 17,15% hingga 30,13%. Hasil ini konsisten dengan pendapat yang menyatakan bahwa presentase susut masak umumnya itu bervariasi antara 15% hingga 40%. Untuk hasil uji lanjut Duncan itu menunjukkan adanya perbedaan nyata antara perlakuan P1, P4, dan P5 dengan perlakuan P2 dan P3. Perlakuan P2 juga berbeda nyata dengan perlakuan P4 dan P5, tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan P3. Perlakuan P3 tidak berbeda nyata dengan perlakuan P4, tetapi berbeda nyata dengan perlakuan P5. Hasil ini menunjukkan bahwa lama penyimpanan dan perlakuan perendaman dengan substrat antimikroba Lactobacillus plantarum BAF514 dapat mempengaruhi tingkat susut masak daging kambing. Perbedaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk interaksi antara mikroorganisme, kondisi penyimpanan, dan metode pengawetan yang digunakan. Selanjutnya, hasil penelitian pada histogram total bakteri daging dapat disimpulkan
bahwa total bakteri dalam daging kambing itu cenderung meningkat seiring dengan lama penyimpanan. Hal ini sesuai dengan penemuan bahwa suhu kamar suhu 25 derajat Celcius sampai dengan 28 derajat Celcius itu merupakan suhu yang optimal untuk aktivitas pertumbuhan mikroba. Pertumbuhan ini terjadi selama penyimpanan dapat menyebabkan peningkatan jumlah total bakteri dalam daging. Oleh karena itu, peningkatan total bakteri dalam daging sama penyimpanan ini dapat menjadi indikasi kontaminasi mikroba yang berlebihan atau kondisi penyimpanan yang tidak optimal. Adapun penelitian lanjutan yang perlu dilakukan pada penelitian ini atau pada jurnal ini, yang pertama yaitu penelitian lanjutan mengenai studi komparatif, yang mana melakukan penelitian untuk membandingkan penggunaan berbagai jenis substrat antimikroba selain Lactobacillus plantarum BAF514 dalam menjaga kualitas daging selama penyimpanan. Hal ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang efektivitas berbagai jenis substrat antimikroba. Untuk penelitian lanjutan yang kedua yaitu pada studi stabilitas, yang mana kita dapat melakukan penelitian untuk menguji pengaruh variasi suhu penyimpanan terhadap kualitas daging seperti pada suhu dingin atau suhu rendah, yang dapat membantu memahami bagaimana suhu penyimpanan yang berbeda itu dapat mempengaruhi kualitas daging dengan lebih komprehensif. Untuk penelitian lanjutan yang ketiga yaitu kita perlu melakukan penelitian lanjutan mengenai analisis molekuler, yang mana kita perlu melakukan analisis molekuler untuk memahami perubahan genetik yang terjadi pada mikroorganisme selama penyimpanan daging dengan substrat antimikroba. Hal ini dapat memberikan wawasan tambahan tentang mekanisme perlindungan yang terjadi. Penelitian lanjutan yang keempat yaitu mengenai studi kandungan nutrisi, dengan cara kita melakukan analisis lebih lanjut terkait dengan kandungan nutrisi daging yang diawetkan dengan substrat antimikroba selama penyimpanan. Hal ini dapat memberikan informasi tambahan mengenai nilai gizi daging yang diproses dengan metode tersebut. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa daging kambing yang diawetkan dengan Lactobacillus plantarum BAF514 dan dikemas vakum selama penyimpanan pada suhu kamar mengalami peningkatan nilai pH, daya ikat air, susut masak, dan total bakteri setelah penyimpanan hari ketiga. Selain itu, dapat disimpulkan juga pada kualitas daging kambing yang diawetkan dengan substrat antimikroba Lactobacillus plantarum BAF514 yang dikemas vakum dan disimpan pada suhu kamar dapat dipertahankan hingga penyimpanan selama 3 hari. Untuk pendanaan yang dianjurkan pada jurnal yang saya review ini, yang pertama yaitu pendanaan dari perguruan tinggi, yang mana mendapatkan dukungan dari institusi pendidikan tinggi tempat penelitian dilakukan, baik dalam bentuk dana penelitian internal maupun akses ke fasilitas laboratorium dan peralatan penelitian. Untuk pendanaan yang kedua yaitu pada lembaga riset, dengan cara kita mengajukan proposal penelitian kepada lembaga riset seperti Badan Riset Nasional atau BRIN, atau juga dapat melalui Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
atau LIPI untuk mendapatkan dana riset yang bersifat kompetitif. Pendanaan yang ketiga yaitu bisa berasal dari industri dengan cara kita berkolaborasi dengan industri pengolahan daging atau perusahaan yang bergerak di bidang pangan untuk mendapatkan dukungan finansial dan akses ke bahan baku serta fasilitas produksi. Untuk pendanaan yang keempat, itu bisa melalui program hibah, yang mana kita memanfaatkan program hibah penelitian dari pemerintah seperti program hibah bersaing dari Kementerian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan Inovasi Nasional, atau program hibah dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Dan pendanaan yang terakhir yaitu melalui kerjasama internasional dengan cara melibatkan kerjasama dengan lembaga riset atau universitas di luar negeri yang memiliki program pendanaan penelitian yang relevan dengan topik penelitian ini. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.